Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Intan. Hari ini kita akan mempelajari tematik tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah pembelajaran ketiga. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 2. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Ya, kalau gitu kita langsung saja memulai pembelajaran. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Nah, di sini Udin ada yang tidak difahami sama buku yang sudah dibacanya. Kemudian bertanya sama kakaknya dan kakaknya membantu Udin. Nah, kalian kalau bersama saudara sering membantu tidak? Ya, kalian harus sering membantu ya ketika ada adik yang bertanya sama kakak. Kalian harus membantunya atau tidak. Kalian juga ada yang belum difahami, kalian coba tanyakan sama kakak kalian, sama orang tua kalian, biar dijelaskan sama kakak atau orang tua kalian. Saling membantu, harus saling rukun. Nah, di sini terdapat lirik peramah dan sopan. Temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Nah, di sini tinggi hati ya, sama cepat kaki, ringan tangan. Masih ingat ya sama lagu Peramah dan Sopan? Ya. Dalam syair lagu Peramah dan Sopan terdapat arti ungkapan tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan. Apa artinya ya? Nah, yang tadi artinya apa kira-kira yang sama dengan lirik lagu Peramah dan Sopan? Ya, di sini artinya tinggi hati artinya sombong. Ya, arti dari tinggi hati adalah sombong, bukan hatinya yang ada di ketinggian ya, bukan. Tapi arti dari tinggi hati itu adalah sombong. Kemudian di sini ada cepat kaki, ringan tangan. Artinya bukan kakinya yang cepat dan tangannya yang ringan, bukan seperti itu ya. Tapi artinya itu rajin bekerja. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Salah satunya di sini ada contohnya, anak itu juara kelas tetapi tinggi hati. Artinya adalah anak itu juara kelas tetapi sombong. Nah, kalian boleh nggak sih ketika kalian mendapatkan juara kelas tetapi sikap kaliannya sombong? Tidak boleh ya, kalian harus tetap rendah hati yang artinya tidak boleh sombong. Kemudian di sini contoh yang kedua, jangan menjadi anak yang tinggi hati. Nah, artinya jangan menjadi anak yang sombong ya. Ketika kalian mempunyai barang yang mewah atau mempunyai kelebihan atau kalian anak yang pintar, kalian tidak boleh sombong. Kalian tetap harus menjadi orang yang rendah hati, yang tidak sombong ya. Kemudian di sini contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Contohnya di sini nomor 1, Dodi anak yang cepat kaki, ringan tangan. Artinya Dodi anak yang rajin bekerja. Kalian anak yang rajin bekerja tidak? Ya, rajin bekerja ya, harus rajin belajar, membantu orang tua. Kemudian di sini contoh yang kedua, jadilah anak yang cepat kaki, ringan tangan. Artinya, jadilah anak yang
rajin bekerja. Nah, kalian ketika mengerjakan sesuatu harus semangat, harus rajin bekerja. Ketika habis bermain, mainan kalian harus ditempatkan ke tempat semula, harus dirapihkan lagi. Dari lagu Peramah dan Sopan, ada yang dinyanyikan pendek dan ada juga dinyanyikan panjang. Nah, liriknya ini ya. Bagaimana sih menentukan lirik yang dinyanyikan pendek dan panjang? Nah, coba kalian perhatikan di sini ada lirik Peramah dan Sopan. Kalian diminta untuk menandai bagian yang dinyanyikan pendek dengan titik dan bagian yang dinyanyikan panjang dengan garis. Seperti di pembelajaran 1 ya yang sudah Bu Guru jelaskan. Masih ingat bagaimana? Ya, bukannya congkak. Nah, bukan di sini berbunyi pendek. Ya, kannya juga sama, congkak di sini panjang. Kemudian ya sama ya, yang di bawahnya juga di sini bunyinya pendek. Untuk menentukan ini kalian sambil menyanyikan biar kalian mengetahui bagian mana saja yang dinyanyikan pendek dan bagian mana saja yang dinyanyikan panjang. Ya, seperti ini ya. Tuh, hanya anak yang tak pernah bohong, tak pendek, pernah pendek, nah pendek ya. Kemudian bohong juga pendek, hongnya panjang, bohong. Kemudian lirik yang selanjutnya, rajin, pendek. Kemudian bekerja, kerja dibaca, dinyanyikan panjang. Terus ja-nya di sini pendek. Peramah, pendek ya. Dan pendek, sopan, pendek juga ya. Nah, di sini seperti ini. Dalam menyanyikan lagu ada yang pendek dan ada yang panjang. Begitupun dalam menyanyikan lagu ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Bagian yang dinyanyikan kuat itu ditandai dengan tulisan berwarna tebal di sini. Tulisannya tebal ya. Bukannya congkak. Nah, di situ ada penekanan congkak. Nah, berarti di sini tulisnya tebal. Kemudian bukan. Nah, bu di sini penekanan kuat. Maka di sininya tulisannya hitam tebal. Bukannya sombong. Tuh ya. Yang disayangi tuh kan, handai dan taulan, hanya anak ya yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, seperti itu ya. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Ya, tentunya akan terjadi pertengkaran ya. Kakak dan adik akan bertengkar, tidak rukun. Itu baik tidak? Tentu tidak baik ya. Kita harus selalu rukun dengan keluarga. Mutiara senang menyanyi. Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi. Namun Udin tidak sombong. Ya, di sini walaupun Mutiara belum pernah menjadi juara, tapi di sini Udin tidak sombong kepada kakaknya Mutiara. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 238.
Nah, 232 ini bilangan ya, lambang bilangan. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk kubus seperti ini. Kubus ratusannya ada 2 bagian, maka bernilai 200. Kemudian nilai puluhannya ada 3 tumpukan kubus. Di sini berarti nilainya 30. Lalu di sini ada kubus satuan yang jumlah kubusnya ada 2 kubus. Nah, jika dijumlahkan hasilnya 232. Perhatikan contoh-contoh bilangan berikut. Nah, di sini terdapat contoh ya. Di sini bilangannya kotak kubusnya ada 3 bagian besar di sini ya. Maka nilainya ini 300. Kemudian nilai puluhannya di sini ada 4 tumpukan yang berarti 40. Terus nilai kubus satuannya di sini ada 5 kubus. Nah, maka 300 ditambah 40 ditambah 5 hasilnya 345. Dibacanya ini ya, 345. Contoh yang kedua di sini terdapat 4 kubus bagian yang besar nilai ratusan. Karena ada 4 bagian kubus yang besar, berarti di sini nilainya 400. Kemudian ditambah 7 tumpukan kubus yang nilainya 70. Kemudian di sini ada 6 kubus. Dijumlahkan menjadi 476. Nah, dibaca ini ya, 476. Nah, itulah pembelajaran hari ini, pembelajaran 3. Semoga kalian bisa memahami materinya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.